Hai hai hai, selamat datang di Puan Conversation, ngobrol seru bareng Puan seputar karir, mental health, dan self-improvement. Selamat mendengarkan ya. Aku ada pertanyaan nih, Kak Rani. Jadi, Mm-mm. ketika seseorang sudah terjebak dalam toxic hustle culture, gimana sih Kak cara untuk mengatasinya itu? Wah, ini mungkin seperti kaum-kaum kita kayaknya Kak April ya, yang mesti Iya, kita bener coba untuk banget nih. selesaikan ya. Yes, bener. Oke, oke. Berarti pertanyaannya lebih ke gimana cara kita keluar dari zona, bukan zona nyaman nih. Kalau zona nyaman, yaudahlah gitu. Ini zona toxic hustle culture. Oke. Aku ada 4 rumus nih, Kak April. Bukan rumus matematika, tenang. Ini bukan buat UN, bukan buat SBMPTN, tenang teman-teman semua. Jadi 4 rumus ini, disclaimer ya, aku banyak dapat rumus ini dari kakak Gita Savitri ya, salah satu influencer yang udah influence banget ke aku gitu. Kemudian teman-teman dari 1%, komunitas yang keren banget gitu. Terus juga postingan-postingan pun bisa, to be honest gitu ya. Dan banyak lagi akun-akun YouTube dan kawan-kawan penulis psikologi yang udah aku baca sebelum-sebelumnya gitu. Kalau aku rumuskan 4 ini adalah pertama, jauhin banget yang namanya multitasking gitu. Karena multitasking ini akan membuat kita berpikir bahwa, oh masih ada ini nih, tapi gue belum nyelesain yang ini, gimana dong? Jadi sama aja kayak gini teman-teman. Analogi gini aja, kita lagi nonton satu drakor nih, misalkan yang lagi terkenal apa ya, ya aku nggak begitu nonton drakor, tapi nggak apa, coba aku sebutin Goblin, misalkan Goblin gitu. Kita lagi nonton Goblin, tapi kita belum nyelesain si Reply 1998. Nah, at the same time, kita juga tertarik banget nih sama si drama apa sih agak-agak zombie-zombie itu, aku lupa namanya. Yang itu pokoknya deh. Nah, ada 3 drama nih yang pengen kita tonton sekaligus gitu ya. Puyeng lah palanya ya. Nggak bisa kita masa mau belah otak kita jadi 3 buat nonton 3 drama sekaligus, kan agak nggak mungkin gitu ya. Nah, sama kayak multitasking gitu. Ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, selesaikan kerjaan itu dulu. Contoh singkatnya gini, misalkan teman-teman ada di beberapa pekerjaan di mana deadline itu sama. Oke, yang bisa teman-teman lakukan gini. Pertama, ini pasti relate banget. Pasti kalau misalkan teman-teman punya pekerjaan yang deadline-nya sama, pasti siapa di sini yang tab-nya banyak banget gitu. Tab-nya nggak habis-habis gitu. Sampai nggak kelihatan nih judulnya apa lagi. Bahkan cuma kelihatan abjad utamanya dong. A, C, D gitu doang. Nggak tahu tuh isinya apa, lupa-lupa gitu. Alasannya adalah biar nggak hilang gitu. Biar biar nggak lupa gitu. Padahal yang mesti nggak dilupain banyak kan pusingnya. Nah, step pertama bisa dimulai dari close lah dulu tab-nya satu-satu gitu. Nih, karena yang mau dikerjain yang mana dulu? Misalkan kamu ada 3 organisasi. 3 organisasi ini coba kamu lihat yang mau kamu prioritaskan untuk diselesain pertama itu yang mana. Misalkan organisasi A dulu. Oke, organisasi A dulu yang kita kerjakan. Gitu. Jangan sampai ke side track organisasi B, organisasi C. Karena nanti kita malah menggunakan waktu yang ada untuk overthinking lama-lama lah, ini kerja belum selesai gitu. Ya nggak usah, jauhin itu. Jadi sekarang tuh dulu, selesai, pasti bakal selesai kok, pasti bakal selesai gitu. Baru kalau udah selesai, ke yang 2, udah selesai, baru yang ketiga. Nah, kalau kayak gitu kan semua terjalan dengan baik gitu. Daripada kita berbarengan nih, misalkan aku dulu nih pengalamanku, skripsian, Masya Allah, skripsian, barengan sambil meeting ini, meeting itu gitu, akan pusing ya. Nah, coba skala prioritas ini tuh dijalanin banget gitu. Kira-kira prioritas teman-teman saat ini apa? Nyelesain skripsi. Nah, ya udah, selesai skripsi dulu itu untuk deadline-nya. Kemudian apa organisasi? Oke, kerjain tuh organisasinya, selesain gitu. Nanti dari yang udah ke filter gitu, pekerjaan-pekerjaannya. Nah, lama-kelamaan pasti enak banget flow-nya. Lama-kelamaan kita udah ngerti nih, oh kalau kayak gini ya, itu bisa ntar dulu lah, gitu. Aku ngerjain yang ini dulu ya, gitu. Pasti kalau misalkan udah terbiasa,
enaknya enak banget gitu. Karena kita udah tahu nih, oh ini bakal selesai hari ini dalam waktu seginilah karena aku mau nyelesain ini dulu. Jadi lebih tertata pikirannya. Itu yang pertama. Jauhin banget multitasking. Mulai dari close step-nya satu nih ya gitu. Yang kedua, pat yourself on the back, teman-teman. Aku mengingetin bahwa teman-teman di sini nggak kelewatan apa-apa kok. You're not missing anything. The fear, ini kalau menurut set guru ya, jadi ada sebuah influencer mungkin yang berasal dari India, udah cukup lansia tapi pengetahuan luar biasa banget, keren. Namanya set guru. Dia mengatakan bahwa yang kita takutkan untuk tertinggal tuh nggak ada. What you're missing is nothing. What your fear is nothing. Jadi nggak ada yang kita takutin gitu. Nah, ketika kita udah berhasil melakukan sesuatu yang sesuai dengan porsian kita, pat yourself on the back gitu. Kalian pantas kok untuk mendapatkan apresiasi dari kalian sendiri. Misalkan udah selesai nih ngerjain sesuatu gitu. Ternyata kalian dapat manfaat nih, oh gara-gara kerjaan ini aku jadi dapat value A, B, C, D. Udah, kalau kayak gitu tutuplah, close step lah pekerjaan kalian gitu. Kemudian mungkin untuk 15 menit sampai 20 menit ke depan atau setengah jam, gunainlah misalkan nonton video-video YouTube yang mungkin bisa ice breaking gitu, bisa ice breaking pikiran-pikiran kita gitu. So just relax gitu, pat yourself on the back. You're not missing anything and you should appreciate yourself for everything you have done. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita sudah masuk atau terjebak di namanya toxic hustle culture, yang paling berpengaruh pasti adalah jam tidur kita. Nah, ini sedang aku biasakan juga nih, mungkin boleh dicontoh sama teman-teman semua. Diaturnya itu nggak hanya sekedar diatur di mindset gitu ya. Nanti aku tidurnya jam 10, gitu. Buatlah sesuatu yang berpikir bahwa kalian harus menyelesaikan goal tersebut. Misalkan, mungkin kalian bisa bikin di notes gitu. Di notes kita bikin rundown per hari kayak anak-anak acara gitu. Rundown per hari gitu. Misalkan dari jam 12 sampai jam 3 aku kerja gitu. Jam 3 sampai jam 4 aku istirahat dulu sebentar gitu. Jam 5 sampai jam 6 aku kerja bentar. 6 sampai jam 7 aku sholat, makan, isoma lah istilahnya. 7 sampai 8 misalkan kayak ada kerjaan ini deh pengen diselesain deh. Kemudian jam 10-nya kamu tulis, oh saatnya istirahat. Gitu. Jadi dari to-do list nih, ini yang paling sering kita denger lah ya. To-do list yang udah kita kecamkan sehari-hari, sisipkanlah waktu istirahat untuk kita sendiri. Dan dari sini berarti kita harus bangun pola mindset ini teman-teman. Jangan lupa, kita memiliki hak untuk tidak membalas dan mengerjakan pekerjaan di atas jam istirahat. Atau biasanya jam 8, jam 9 gitu. Atau bahkan mungkin jam 5 sore, karena kan kita ada istilah 9 to 5 ya gitu. Karena di kantorku pun juga ketika aku mau minta sesuatu dari supervisorku bilang, besok aja udah di atas jam kerja jam 5 gitu. Besok aja kerjanya nggak apa-apa gitu. Itu yang ketiga, bangun dan atur banget pola mindset tersebut. Kemudian keempat, rumus terakhir adalah ingat kembali purpose teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Biar tindakan hustling ini biar tindakan hustling ini memang mengarahkan kita ke sebuah tujuan gitu. Misalkan teman-teman ketika apply ke sebuah komunitas gitu atau organisasi gitu, teman-teman ingetnya adalah, oh aku mau ikut ini untuk mendapatkan skill ini nih gitu. Pasti kan ada pikiran seperti itu ya. Kita kan pasti nggak, meskipun nih di pikiran-pikiran kita pengen daftar biar nggak gabut. Tapi aku yakin pasti kita ada pemikiran-pemikiran kecil kayak, ya ini lumayan sih, ini skill-nya, network-nya besar banget deh. Dan dari skill ini kayaknya aku bisa memperdalam skill-skill PR lah, copywriting lah, content writing lah, project, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ingat purpose itu aja. Karena ketika kita selalu ingat our purpose, tujuan kita untuk mengejar hal tersebut, tujuan tersebut, kita pasti tidak akan melenceng ke sesuatu yang itu nggak harus kita kerjakan banget kok, gitu. Kalau itu di atas jam istirahat kita, kalau itu sampai mengganggu jam-jam yang seharusnya kita makan, mandi, tidur, dan lain sebagainya. Jadi ingat kembali purpose-nya. Itu sih 4 rumus dari aku, Kak April. Oke,
aku lumayan ini sih, aku kayak terjatuh, tersungkur dengan kata-kata multitasking. Soalnya aku banget sih kayak multitasking. Karena itu PR yang penting gitu loh, karena nih kalau jam tidur oke lah, udah masih bisa diatur. Kayak multitasking ini Iya, yang paling agak benar, susah buat benar, ini. benar. Mungkin Puan di sini kayak relate banget ya, apa yang Mm-mm. dikatain Karani tadi, dan thank you banget Karani, 4 tipsnya mungkin di sini puan-puan di sini bisa nerapin nih 4 tips yang dikasih Karani tadi. Nah, Mm-mm. jadi kayak aku tadi juga dengar Karani juga ngomong istilahnya mengapresiasi diri sendiri itu perlu ya Karani, Betul banget. dengan apa ya, dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan, karena ya itu bentuk self reward lah kayak gitu. Istilahnya Mm-mm. kayak ya udah jam tidur cukup aja, yang kecil-kecil aja deh, self reward yang kecil-kecil aja deh, kayak apa ya istilahnya, kayak makan dengan mindful atau kayak gitu gitulah, yang Betul, kecil-kecil aja betul, gitu. betul. Oke, di sini kita udah tahu nih penyebab, dampak, dan cara mengatasi toxic hustle culture sendiri ini. Dan lalu aku mau tanya nih Karani, pertanyaan yang mungkin agak mirip ya sama yang di atas tadi. Gimana cara mencegah biar tidak terjerumus dalam toxic hustle culture nih Karani? Oke. Oke. Nah, berarti kalau tadi kan udah terlanjur nyemplung, cara keluarnya gimana? Kalau yang ini berarti sebelum nyemplung gitu ya? Yes, bener Oke. banget. Oke. Oke. Nah, kalau yang tadi kan dapat rumus, cuman karena kita belum terjerumus, jadi 3 aja. 3 rumus aja nih. Gitu. Oke, yang pertama adalah coba kita planning jangka panjang. Planning ini penting banget, teman-teman. Aku tuh dulu orang nggak planning banget, parah. Aku tuh kayak yaudah go with the flow aja. Cuman seiring aku ingin membuat sebuah purpose untuk diriku sendiri, aku kemudian memplanningkan segala sesuatu yang ada ke depannya gitu. Nah, agar kita tidak terjerumus di toxic hustle culture atau hasil yang kemudian tidak mengarahkan kita kemana-mana ya, gitu, malah berujung ke beberapa kerugian untuk diri kita sendiri, kita bisa planning jangka panjang. Misalkan, dalam 2022, ini jatuhnya mungkin bisa kayak resolusi, tapi mungkin karena ada kata-kata planningnya gitu ya, jadi bukan hanya output gitu. Misalkan di 1 kuartal ini aku pengen belajar yang namanya content writing gitu. Dan dari planning itu coba teman-teman jabarkan lagi. Belajar content writing-nya itu nanti output-nya maunya seperti apa. Misalkan dapat sertifikasinya gitu. Atau misalkan pengen ikutan lomba ini terus ternyata menang gitu. Atau pengen ikutan organisasi ini dengan requirement content writing tadi dan kemudian berhasil seperti itu. Seperti itu gitu. Nah, planningnya dari satu waktu ke waktu lain itu mungkin diusahakan untuk align atau sejajar atau satu timeline dan mereka berpengaruh satu sama lainnya. Biar kakak-kakak di sini semuanya termasuk aku juga nih, tamparan buat diri aku dan mungkin Kak April juga gitu ya. Biar ketika kita hustle untuk membuahkan hasil tadi, itu nggak sia-sia dan nggak kemana-mana gitu, nggak keluar jalur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman di sini mungkin aku ngambil dari Kak, aku lupa deh Kak siapa, aku lupa influencer yang sekarang udah nggak pakai social media lagi ya. Dia banyak membuahkan buku-buku soal dia nggak pakai social media lagi gitu. Ini penting ketika aku ambil kata-katanya bahwa jangan biarkan social media ini mengonsumsi dan mengatur pola pikir kita. Bahkan sampai pada workaholic kita gitu. Dan quote yang bisa aku ambil dari sini juga adalah gini, kita boleh gunain social media, tapi jangan sampai social media gunain kita. We have to outsmart them, gitu istilah. Nah, karena ingat teman-teman, aku yakin banget kalau misalkan ketika kita scroll nih, teman-teman kita, aduh nih achieving banget, aduh nih overachieve banget, aduh dia umur segini udah ini, udah itu, gitu. Nah, pasti lama-lama kita bakal terjerumus di pikiran-pikiran yang gue pengen kayak dia deh, gue bisa deh kayak dia. Oke, sampai situ nggak apa-apa gitu. Sampai situ teman-teman termotivasi untuk menghasilkan sesuatu, oke, boleh. Tapi jangan sampai karena teman-teman ini terlalu melihat dia sebagai kayak, oh berarti kalau kayak gini, dia berarti kerjanya ekstra ya, berarti gue harus lebih ekstra dari dia. Nah, teman-teman pandangnya itu jangan sampai menyiksa diri kalian sendiri gitu. Karena ingat,
Yang ditampilkan orang-orang di sosial media hanya cantik-cantiknya aja. Karena nggak mungkin orang tuh bakal nampilin sesuatu di sosial media kan keburukan mereka nggak mungkin dong. Masa iya kayak sebenarnya gue udah pemales loh gitu. Ini nggak mungkin lah, Shay gitu. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran yang buruk di kepala kalian, aku bahkan gitu dan Kak April dan semuanya pokoknya itu sampai mengonsumsi dan sampai memengaruhi perilaku kita untuk menjadi pribadi yang terlalu mempush diri kita yang di luar kapabilitas kita. Itu. Yang ketiga adalah sebenarnya mungkin poinnya agak sama ya dengan poin cara keluar, tapi biar cara mencegah sama juga. Tanamkan mindset you're not missing anything. Yang namanya FOMO, fear of missing out, ketakutan untuk kelewatan sesuatu tuh nggak ada sama sekali. You're not missing anything. You have to remember, teman-teman semua di sini, bahwa semua orang itu punya starting date yang berbeda-beda. Kita punya starting line yang berbeda-beda. Dan kita punya kapabilitas yang berbeda-beda. Jadi lihat diri kita aja gitu. Jadi jangan sampai seseorang yang memang starting date-nya nih udah mulai duluan dari kita, itu kita jadikan standar kesuksesan kita itu seperti mereka gitu. Ini akan membuahkan kita ketakutan-ketakutan, misalkan aduh dia di umur 20 udah menghasilkan 3 triliun gitu. Aduh, dia umur gue udah kayak gini-gini gitu. Don't. Buang tuh jauh-jauh. You're not missing anything gitu. Start your own line gitu. Walk in your own line. Jalan di jalan kalian masing-masing. Jalan di garis yang udah ada buat kalian masing-masing. Itu dari aku, Kak April. Oke, ya ampun, ini insight baru banget buat aku. Aku juga berpikir, emang zaman sekarang ini sosial media tuh kayak seolah-olah tuh ngontrol kita gitu. Jadi kayak kita, aduh jangan ketinggalan ini deh. Pokoknya gue harus sama kayak dia. Kayak yaudah intinya kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Dan padahal kalau kita membandingkan diri sama orang lain juga nggak ada habisnya, nggak bakal ada habisnya gitu. Karena ya udah beda, bener yang dikatain Karen nih, karena garis kita udah berbeda gitu loh. Nah, aku yakin di sini Puan di sini juga udah paham nih gimana cara nyegah toxic hustle culture tadi, dan tadi kan udah dijelasin Karani juga ada 3 tips nih tadi mencegahnya. Mungkin bisa dicatat dan dibuat pemahaman baru ataupun nanti bisa diterapin ke kehidupan kakak di sini. Oke, terakhir nih Karani, gimana pendapatnya Karani tentang toxic hustle culture? Oke, ini berarti kita mungkin dari semua yang udah aku sama Kak April diskusin ya, mungkin ditarik jadi satu benang merah gitu ya. Yes, benar banget. Jadi kayak kesimpulan gitu. Yes, oke. Sip. Satu benang merah ini perlu teman-teman ingat adalah humanize yourself. Please, humanisasikan apa ya enaknya ya bilang ya. Normalize yourself gitu. Manusiawikanlah diri kalian masing-masing. Kalian tuh bukan robot gitu. Kalian tuh bukan mesin. Robot pun bahkan butuh oli gitu biar dia tetap hidup gitu ya. Dia butuh beberapa rangkaian mesin biar dia tetap hidup gitu. Dan kalau misalkan kita terlalu memaksa diri kita, ya, yang ada kita bagaikan robot yang terlalu banyak digunain, oli nggak diisi-isi, mesin nggak diperbaikin, nggak diperbaharui, ya mati lama-lama rusak gitu. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Atau mungkin analogi yang lebih menarik lagi adalah kita bukan mesin pabrik gitu. Kita bukan mesin pabrik di mana 1 menit itu bisa menghasilkan beberapa produk. 1 mesin bisa menghasilkan beberapa barang. Bukan. Kita manusia. Tangan kita cuma 2 untuk memegang segala sesuatu yang ada untuk kita. Kita cuma punya 2 kaki untuk berjalan ke yang mana aja yang kita mau gitu. Kita nggak bisa kayak Squidward gitu jalannya berkaki-kaki gitu kemana-mana, sini situ nggak bisa. Kita cuma punya 1 hidung untuk mencium, bukan cium cipok, bukan ya. Mencium apa yang bisa kita hirup gitu. Kita cuma punya 2 mata untuk memvisionerkan apa yang bisa kita lihat. Kita cuma punya 2 telinga untuk mendengarkan apa yang mau kita dengar dan sepertinya apa yang bisa kita tangkap juga gitu. Nah, dari situlah kita bisa mengukur kapabilitas kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh juga punya hak tubuh gitu ya. Kita cuma hak tubuh yang ya kapabilitas kita di situ saja gitu. Kita jangan sampai memaksa diri kita untuk sampai nggak mandi-mandi,
gak makan-makan dari pagi sampai malam, yang dimana satu tubuh kita, dua mata kita, dua tangan kita, satu otak kita, semuanya tuh seluruh sekujur tubuh kita tuh butuh gitu. Jangan sampai seperti itu. So, humanize yourself. Human tuh keperluannya banyak banget. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu tidur. Kita perlu istirahat, kita perlu break time, kita perlu ini, kita perlu itu. Kita perlu banyak hal. So, humanize yourself. Dan aku ada mungkin satu seni nih yang aku pelajari gitu ya. Namanya seni males-malesan. Kita bukan jadi pemalas gitu ya, sehari nggak ngapa-ngapain, terus hari ngapa-ngapainnya maksudnya pokoknya konotasi yang sampai mungkin merugikan orang lain, seperti itu, bukan. Tapi seni malas-malesan adalah ketika kita tahu batasan kita udah sampai mana nih. Misalkan kita udah ngetik laptop nih, kita lagi belajar, misalkan kita lagi belajar untuk mengejar suatu tujuan gitu. Terus tiba-tiba mata kita tuh udah redup-redup gitu, udah 5 watt atau minus 5 watt gitu bahkan. Ya udah cukup sampai situ, tutup laptopnya, udah selesai gitu. Atau misalkan kita lagi ngetik-ngetik, kita lagi webinar, terus atau workshop gitu. Nah, terus tiba-tiba perut kita gitu, ada suara-suara yang kayak kenal nih gitu. Ya udah, berhenti di situ, ambil piring, ambil nasi makan gitu. Udah cukup ke situ aja. Karena kita butuh banyak hal, ayo kita sayangi tubuh kita juga. Gue kayak Yakult nih, lama-lama nih, brand ambassador Yakult nih, sayangi usus kamu, sayangi tubuh kamu. Ya, gitu. Jadi humanize yourself a lot, appreciate yourself a lot. Kamu itu nggak missing out anything kok. You are doing good, keep up the good work, pat yourself on the back. You can do more, tapi as your capability aja. Itu dari aku, Kak April. Sumpah jujur keren banget. Tadi aku juga yang aku petik nih kayak humanize yourself gitu kan. Jadi kayak sekarang kan orang banyak yang bilang kayak lo tuh harus memanusiakan manusia ya, kayak dia bilang ke orang lain kayak gitu, padahal dia juga kayak nggak memanusiakan diri dia sendiri gitu. Itu kayak agak miris juga ya, kayak gitu. Harusnya kayak ya udah imbang aja. Kita juga memanusiakan manusia, terus maksudnya orang lain dalam artian, tapi juga memanusiakan diri sendiri kayak gitu. Sumpah jujur ini insight yang keren banget. Mungkin kakak-kakak di sini juga baru dengar, aku juga yang di sini sebagai host podcast malam ini, aku juga kayak, aduh keren banget nih Kak Rani, sumpah asli gitu, kayak thank you banget Kak Rani nih udah mau ngobrol dan kayak berbagi sama kita-kita nih. Semoga makin banyak juga ya orang yang aware mengenai toxic hustle culture ini ya Kak, dan kita juga bisa ngobrol di lain kesempatan, mungkin via WA aja ya Kak Rani ya. Oh bisa dong. Oh nah iya itu. Thank you banget Kak Rani ya udah mau jadi narsum di podcast kita kali ini. Yap, thank you juga Kak April dan teman-teman Po. Bisa semangat terus, tapi semangatnya jangan sampai toxic hustle culture, oke? Sip, bener. Oke, sekian ngobrol kita kali ini. Dan tetap ikutin sosial media Puan Bisa ya Puan, mulai dari Instagram, YouTube, Spotify, dan Telegram Puan Bisa. Karena akan ada banyak obrolan seru yang pastinya juga bermanfaat. Kayak hari ini nih, ngobrol sama Kak Rani kayak gini. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya Puan. See you!